Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesa Mentari dari Pendidikan Biologi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah aplikasi bioteknologi pada bidang kesehatan. Kita fokuskan saja ke deteksi virus chikungunya. Virus chikungunya itu sendiri kita sebut dengan CHIKV atau chikungunya virus. Memiliki gen yang struktural yang dapat mengkode beberapa jenis protein. Protein ini akan berfungsi dalam proses replikasi sampai penempelan pada inang itu sendiri. Deteksi virus chikungunya biasanya menggunakan gen N1. Kemudian setelah adanya deteksi patogen virus chikungunya, kemudian diurutkan berdasarkan genotip chikungunya. Genotip chikungunya virus kita bedakan menjadi 3, yaitu West African, Exa, dan ASEAN. Pada aplikasi bioteknologi deteksi virus chikungunya umumnya menggunakan metode RT-PCR. RT-PCR adalah proses mengubah RNA virus menjadi DNA yang dilakukan dengan enzim reverse transkriptase, sehingga teknik pemeriksaan virus RNA dengan mengubahnya dulu menjadi DNA dan kemudian dideteksi melalui metode RT-PCR. Selanjutnya, dalam pemeriksaan RT-PCR itu pendeteksian virus dilakukan pada tubuh penderita. Waktu pengambilan sampel sangat mempengaruhi hasil. Hasil dari RT-PCR itu sendiri ada 2 kemungkinan. Yang pertama hasil positif, yang kedua hasil negatif. Jika hasilnya positif, maka otomatis penderita terkena virus chikungunya. Sedangkan jika didapatkan hasil negatif, perlu adanya panel pemeriksaan lain pada general alpha virus. Nah, itu adalah aplikasi bioteknologi pada bidang kesehatan, khususnya pada pendeteksian virus chikungunya. Lanjut ke slide berikutnya, kita belajar bersama aplikasi bioteknologi pada agrikultur. Nah, agrikultur itu sendiri kita bedakan menjadi 3, yaitu khusus tanaman, kemudian khusus hewan, yang selanjutnya mikroorganisme. Yang bidang pertanian itu mendapatkan tanaman yang transgenik, yang mana pertanian Indonesia itu akan meningkat jika terjadi pengaplikasian bioteknologi pada bidang pertanian. Terus khusus hewan, biasanya kita mendapatkan atau menginginkan susu yang lebih banyak, maka digunakan pengaplikasian bioteknologi. Selain itu, kita juga sudah kenal dengan domba doli. Yang selanjutnya mikroorganisme, bakterian pada nitrogen rhizobium untuk memaksimalkan proses fiksasi di tanah itu sendiri. Yang selanjutnya, kita fokuskan ke bioteknologi pada tanaman. Ada 3 cara pada aplikasi bioteknologi pada tanaman. Yang pertama ada kultur in vitro, yang kedua analisis genom, yang ketiga manipulasi genom. Nah, output dari 3 cara itu biasanya adalah pepaya yang resisten terhadap virus, kemudian golden rice, kemudian jagung tahan kering, dan pisang kaya vitamin A. Nah, intinya pada pengaplikasian bioteknologi pada bidang agrikultur di Indonesia itu sendiri, biasanya kita kenalnya itu pada bidang pertanian. Nah, selanjutnya yaitu pada aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan. Nah, bidang lingkungan ini nanti berhubungan dengan kontur tanah atau struktur tanah itu sendiri yang bisa mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Nah, aplikasinya itu diantaranya pada sistem bioremediasi, kemudian biodiversitas konservasi, kemudian bioplastik, dan fuel, pembentukan ekosistem tanah atau suksesi.
Nah, untuk bioplastik sendiri itu berguna untuk mengurangi penggunaan plastik yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri penggunaan plastik itu sudah banyak sekali karena terjadi penumpukan di uh, tempat akhir pembuangan sampah atau TPA sampah. Nah, biasanya kalau di Jakarta itu perkotaan-perkotaan pasti TPA-nya itu sudah menumpuk di sampah-sampah yang mengakibatkan munculnya bau yang disebabkan oleh air lindi itu sendiri yang dapat mempengaruhi struktur tanah, kemudian kualitas air yang ada di dalam tanah itu sendiri. Nah, pembentukan ekosistem tanah yang mana jika kan di Indonesia itu banyak sekali gunung berapi yang mana pada saat meletus itu abunya akan mempengaruhi struktur tanah. Nah, di lingkungan sekitar gunung berapi itu akan muncul tumbuhan-tumbuhan perintis yang selanjutnya akan muncul tumbuhan-tumbuhan dewasa yang akan menjadi hutan. Nah, begitulah kita belajar bersama tentang aplikasi bioteknologi. Yang pertama, aplikasi bioteknologi pada bidang kesehatan. Yang kedua, agrikultur. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.